Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang statistik makroekonomi dan indikator ekonomi. Nah, sebelumnya apa sih itu statistik makroekonomi? Nah, statistik makroekonomi merupakan topik dari statistik terapan yang menyangkut pengumpulan, pemrosesan, kompilasi, penyebaran, dan analisis data ekonomi. Nah, selanjutnya macam-macam statistik, yaitu ada dua. Yang pertama, statistik deskriptif, dan yang kedua, statistika parametrik. Nah, yang pertama, statistika deskriptif. Statistika deskriptif merupakan statistika yang berkaitan dengan metode atau cara menggambarkan, menjabarkan, atau mengurai data. Sedangkan data statistika inferensia merupakan statistika yang berkaitan dengan cara penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel atau menggambarkan karakteristik dari suatu populasi. Nah, yang kedua yaitu statistika parametrik. Statistika parametrik merupakan bagian dari statistika inferensia yang mempertimbangkan niat dari satu atau lebih parameter populasi. Sedangkan sistem non-parametrik merupakan statistik yang tidak mendasarkan pada parameter populasi. Memasuki pembahasan selanjutnya, yaitu indikator ekonomi. Indikator ekonomi merupakan suatu teknik dalam mengukur dan menganalisis kondisi ekonomi di suatu negara yang dapat berfungsi untuk membantu dalam memprediksi rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN. Nah, indikator ini biasanya terdiri dari inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, dan harga komoditas. Nah, selanjutnya yaitu inflasi. Inflasi merupakan suatu keadaan ekonomi yang menandakan adanya kenaikan harga barang-barang secara umum dan berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu. Nah, tidak dapat dikatakan inflasi jika kenaikan harga itu hanya terjadi pada satu atau dua barang saja. Nah, kecuali jika kenaikan harga itu mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya secara meluas. Indeks harga konsumen atau bisa disebut juga IHK merupakan indikator yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi, pergerakan harga diri paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat, menunjukkan perubahan IHK dari waktu ke waktu. Yang kedua, selanjutnya tingkat suku bunga. Suku bunga merupakan persentase biaya atau nilai tertentu yang diperhitungkan berdasarkan pokok pinjaman yang harus dibayarkan oleh peminjam dana atau debitur dalam periode tertentu.
Tentunya sebagai investor atau pemberi pinjaman selalu mengharapkan tingkat suku bunga yang lebih besar karena akan menghasilkan pengembalian investasi yang lebih besar. Namun di sisi sebagai peminjam dana atau debitur tentunya juga mengharapkan suku bunga yang lebih rendah dari biaya pinjaman yang harus dibayarkan. Maka dari itu suku bunga digunakan sebagai pengendali ekonomi suatu negara untuk berkelanjutan ekonomi di suatu negara. Yang ketiga yaitu nilai tukar atau kurs. Nilai tukar atau kurs merupakan harga sebuah mata uang dari suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang negara lainnya. Nilai tukar juga dikenal sebagai rasio pertukaran yang akan menunjukkan perbandingan nilai atau harga dalam pertukaran antara mata uang negara yang berbeda. Nilai tukar biasanya memiliki peran yang penting dalam transaksi, khususnya dalam transaksi impor dan ekspor yang dilakukan di antar negara. Yang selanjutnya yang keempat, pertumbuhan ekonomi. Bagi para ekonomi, pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Para ekonomi bersepakat bahwa pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses terjadinya kenaikan kapasitas produksi, output barang atau material dan jasa pada suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, harga komoditas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komoditas adalah barang dagangan utama, benda niaga, hasil bumi, dan bahan mentah yang dapat digolongkan menurut mutunya sesuai dengan standar perdagangan internasional. Komoditas adalah jenis produk dengan kualitas seragam yang memiliki permintaan cukup tinggi untuk diperdagangkan di berbagai pasar. Leodius menyatakan bahwa berurusan dengan komoditas adalah profesi lama, lebih jauh dari perdagangan saham dan obligasi. Perdagangan yang lampau memperdagangkan beragam komoditas seperti kerang dan juga rempah-rempah. Perdagangan komoditas merupakan bisnis yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kekuatan kerajaan yang dapat dikatakan sebagai proporsional antara kemampuan mereka untuk menciptakan
dan mengelola sistem perdagangan yang kompleks dan memfasilitasi pertukaran komoditas, berfungsi sebagai roda perdagangan, pengembangan ekonomi, dan perpajakan untuk harta kerajaan. Nah, komoditas merupakan suatu benda yang diperdagangkan dengan tujuan memperoleh pendapatan dari makanan, energi, maupun logam yang merupakan kebutuhan paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya Muhammad Abdul Malik Al-Qudus pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.